Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Bintang akan melanjutkan pembahasan mengenai soal latihan SHB Matematika, latihan PAT Matematika kelas 10. Lanjut aja ke soal nomor 1. Tadi sudah sempat saya rekam, cuman ada masalah, jadi saya lanjutkan aja langsung. Di sini kita bisa melakukannya dengan metode eliminasi maupun substitusi. Kalau eliminasi itu caranya kita samakan dulu koefisien yang ingin dihilangkan. Kalau sini saya menghilangkan X, jadi X-nya yang atas kali 3, bawah kali 2. Jadinya ini 2 kali 3 6, min 15 dan min 57. Dan yang bawah jadi dikalikan 2 jadi 6x plus 8y plus 12. Kita kurangin langsung aja karena kita mau nyari nilai y-nya. Kita dapat ini 23y 23 sama dengan 23 min 23y min 57 min 12 adalah min 69. Jadinya kita dapat min 23y sama dengan 69 dan y-nya adalah min 3. Kita udah dapat nilai y, masukin langsung aja ke nilai persamaan 1 atau 2. Kita bisa, kalau sini saya pakai persamaan 1 aja, jadi 2x min 5y min 19 sama dengan 0. Kita y-nya ganti min 3, jadi 2x min 15 kali min 3 berarti kan plus 15, min 19 sama dengan 0. Kita kurangin langsung aja, 2x min 4 sama dengan 0, berarti nanti 2x nya 4 dan x nya sama dengan 2. Kita udah dapet titik potongnya, titik persamaannya, yaitu 2, min 3. Langsung aja karena ini sejajar dengan garis 2x plus 4y min 7 sama dengan 0, kita menggunakan sifat bahwa kalau sejajar gradien 1 sama dengan gradien 2. Berarti di sini gradien yang 2x plus 4y min 7 itu kita bisa dapat dari, ingat rumus gradien bisa diambil dari min a per b, di mana a-nya di sini adalah 2 dan b-nya adalah 4. Jadi sama dengan min 2 per 4 atau min setengah. Langsung aja kita masukkan ke rumus persamaan garis. Kalau ketahui satu titik dan satu gradien, berarti nanti rumusnya y min y1 sama dengan m kalikan x min x1. X1 dan Y1 kita dapatkan dari sini. Nah, lanjut. Y min 3 kalikan min setengah x min 2. Ini biar nggak ada pecahan, kita bisa kalikan semuanya dengan 2. Jadi dapat 2y. Ini kan min 3 jadi plus 3. Kalau kita kalikan 2 berarti nanti plus 6. Sama dengan min setengah kalikan 2 jadi min 1. Kita langsung pecah, min x min 1 kalikan min 2 jadi 2. Jadinya kita dapat x plus 2y. 6 dikurangin 2 adalah 4 sama dengan 0. Ini rumus persamaan garis. Nah, karena di pilihan ini tidak ada, tapi ada nih yang mendekati hasil dari yang tadi, yaitu pilihan ini. Kenapa? Karena pilihan yang ini merupakan bentuk kali 2 dari hasil yang kita dapatkan. Kalau kita kalikan 2 semua jadi 2x plus 4y plus 8 sama dengan 0. Oke, jadi kadang untuk soal seperti ini bisa didapatkan hasilnya yaitu dari perkalian soal lainnya. Lanjut ke soal nomor 2. Masih sama pada persamaan garis. Titik potong garis 2x plus 3y sama dengan 4 dan min 3x plus y sama dengan 5 serta tegak lurus dengan garis 2x
plus 3Y sama dengan 4 adalah. Oke, kita sama, masih cari titik potongnya lagi. Kita tuliskan dulu persamaannya. Nomor 2. Kita pakai eliminasi lagi. Jadi yang tadi persamaannya adalah 2x plus 3y sama dengan 4. Saya langsung pindah jadi min 4 sama dengan 0. Dan min 3x plus y sama dengan 5, langsung saya pindah jadi min 5 sama dengan 0. Di sini gampangnya menghilangkan nilai y-nya. Saya langsung kalikan semua. Yang di sini kalikan dengan 1 karena nggak berubah y-nya. Di sini kalikan dengan 3 agar y-nya sama. Jadi 2x plus 3y min 4 sama dengan 0. Dan min 3x plus min 3 kalikan 3 berarti min 9x plus 3y min 15 sama dengan 0. Kita langsung kurangkan aja. Dapat nanti 11x. Di sini hasilnya adalah 11 plus 11 sama dengan 0. Berarti nanti x-nya kita dapatkan 11 x-nya kita dapatkan min 11, x-nya kita dapatkan min 1. Langsung kita masukkan, saya kembali menggunakan persamaan yang 1. Di sini kita langsung masukkan nilai 2x plus 3y min 4 sama dengan 0. X-nya ada di min 1, berarti min 2 plus 3y min 4 sama dengan 0. Dan nanti 3y akan sama dengan 6. Karena ini kan min 6 dipindah jadi 6. Y-nya dan sama dengan 2. Dapatkan titiknya yaitu min 1,2. Langsung bedanya kayak tadi. Kalau tadi sejajar itu M1 sama dengan M2, kalau tegak lurus di sini M1 dikalikan dengan M2 sama dengan min 1, atau bisa kita rubah jadi M1 itu sama dengan min 1/M2. Oke, di sini gradian yang dari garis 2x plus 3y sama dengan 4 plus 3y sama dengan 4, gradiannya kita dapat itu menggunakan rumus tadi min A per B, yaitu min 2/3. Berarti kalau gradien satunya segini, gradien 2-nya adalah min 1/M2 nya tuh. Dimana nanti adalah min dari 1/min 2/3. Hasilnya adalah nanti 3/2. Oke, kita udah dapat gradiennya. Pakai rumus yang kayak tadi, bahwa nilai garis kalau sudah ada satu gradien, berarti nilai y min y1 sama dengan m kalikan x min x1. Y min 2 sama dengan 3/2 dikalikan x dikali min 1 atau plus 1. Kita kalikan 2 semua biar nggak pecahan. 2y min 4 sama dengan 3x plus 3. Jadi nilai akhirnya kita dapatkan min 3x plus 2y min 7 sama dengan 0. Oke. Selesai di persamaan garis, kita lanjut nomor 3, yaitu sistem pertidaksamaan, di mana ada 4 garis di sini. Disuruh menentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan itu sendiri. Oke, ini tadi jawabannya adalah ini dan yang ini. Ini tadi jawabannya kan min 3x plus 2y min 7 sama dengan 0. Cuman kalau kita semua kalikan min 1,
ini berubah jadi kayak gini. Oke, daerah yang himpunan yang diarsir. Di sini kita lihat dari garis. Kita lambangkan aja ya. Di sini garis pertama, di sini garis kedua, dan yang ini garis ketiga. Batas bawah X, baris keempat, batas bawah Y, sorry. Dan ini garis kelima. Oke, jadi dari rumus persamaan garis kita bisa dapat kalau nilai garis yang dari dua titik itu adalah Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Ini terlalu lama kalau dijalankan, kita bisa langsung melihat dari titik yang ada. Misalkan pada garis 1 ini, kita dapat titiknya kan 0,8 dan 4,0. Di sini kalau kita pakai rumus cepatnya, kita bisa dapat nilainya. Kita tulis dulu X dan Y sama dengan, nah nilainya ini adalah perkalian dari X dan Y yang ditampilkan, yaitu 32. Dan yang ada di garis ini, yang ada di nilai X dan Y nya adalah kebalikannya dari masing-masing. Kalau di sini nilainya X, berarti kita ambil dari Y nya ini, berarti 8X ditambah 4Y sama dengan 32. Ini rumus cepatnya. Berarti di sini kalau kita sederhanakan bisa jadi 2X plus Y sama dengan 16. Nah, kalau kita mau tahu ini garisnya kurang dari apa lebih dari, kita bisa lihat dari daerah himpunan penyelesaiannya. Masukin aja di sini kan salah satu himpunan penyelesaiannya adalah 0,0. Berarti kita bisa masukkan 0,0. 0,0 ini kalau X-nya 0, Y-nya 0, apakah dia kurang dari apa lebih dari 16? Ternyata dia, oh ini 8, sorry, karena dibagi 4. Ternyata dia kurang dari, jadinya nanti rumusnya adalah 2X plus Y kurang dari sama dengan 8. Kenapa ada sama dengan? Karena ini garis lurus, bukan garis putus-putus. Oke, lanjut ke yang kedua. Itu ada titik 0,5 dan 5,0. Sama kayak tadi, kita langsung masukkan aja 5X plus 5Y sama dengan X kali Y-nya di sini adalah 25. Kita bisa sederhanakan jadi X plus Y sama dengan 5. Nah, sama juga kita lihat daerah penyelesaiannya, ternyata 0,0 masuk, berarti kita langsung masuk tes 0,0. Di sini 0,0 ternyata dia adalah di daerah kurang dari sama dengan 5. Dari sini mulai kelihatan. Di sini kita cek dari garis 3. Garis 3 ini beda dengan garis lainnya. Garis lainnya bertemu di dua titik, garis 3 lurus. Kalau garis lurus ini cirinya berarti dia nilainya tetap. Karena di sini lurus, Y-nya tetap 4 dan nilai X-nya berjalan terus dari 0 sampai seterusnya. Berarti garis ketiga itu adalah Y sama dengan 4. Nah, karena daerah penyelesaian di bawahnya berarti dia kurang dari 4. Kita masukkan tadi 0,0, berarti Y-nya 0, 0 kurang dari 4. Terus yang garis keempat ini, karena daerah penyelesaian di atasnya, berarti dia nilai Y-nya kan 0. Berarti nilai Y-nya lebih dari sama dengan 0. Ini berkorelasi, jadinya Y-nya dia lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 4. Dan terakhir, karena ini batasnya di sini, berarti nilai X-nya dia positif, berarti X-nya lebih dari sama dengan 0. Kita lihat mana yang memenuhi. Oke, ini memenuhi, dan Y-nya kurang dari 4. Jadi yang memenuhi adalah C. Oke, soal nomor 4. Memenuhi himpunan penyelesaian di bawah ini. Ada beberapa garis.
garis 2Y kurang dari sama dengan X plus 2, 4X plus 3Y kurang min 12 kurang dari sama dengan 0, X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0 terletak pada daerah. Oke, langsung kita gambarkan aja. Kok dari sini gampang, kita tinggal misalkan di sebuah titik. Persamaan garis pertama deh, 2Y kurang dari sama dengan X plus 2. Kalau kita masukkan nilainya di sini Y 0 dan X 0, berarti kan memenuhi. Berarti 0,0 ini merupakan solusi pertidaksamaannya. Nah, garisnya ini yang mana? Kita pakai yang kayak tadi, karena ini kalau dirubah jadi min X plus 2Y kurang dari sama dengan 2. Sorry, bentar. Oke, saya lanjutkan. Karena seperti ini jadinya nilai menggunakan yang tadi ini kita dapatkan titik-titik X, Y nya. Kalau pas X nya 0, Y nya adalah 1, dan kalau pas Y nya 0, X nya adalah min 2. Berarti ini garis yang ini 0,0 termasuk daerah penyelesaian. Berarti kalau kita mau yang kotor, kita bisa menggariskan yang ini. Nah, garis kedua, 4X plus 3Y min 12 sama dengan 0. Di sini udah jelas, jadi 4X plus 3Y kurang dari sama dengan 12 kalau kita pindah. Di sini sama kayak tadi ya. Di sini kita masukin 0,0, ternyata berhasil. Dan garisnya ini merupakan garis dengan titik 0,4 dan 3,0. Berarti penyelesaiannya adalah yang ini. Dari garis yang ini penyelesaiannya yang ini. Lalu ada pernyataan X lebih dari 0. X lebih dari 0 berarti yang di arsal adalah di atas. Yang di arsal adalah di kanan. Dan pernyataan Y lebih dari 0 berarti yang di arsal adalah di atas. Berarti daerah penyelesaian adalah daerah 1. Oke, kita di sini bermain dengan SPLDV. Seorang penjahit ingin membuat 2 pakaian. Jenis A memerlukan 3 bahan wol dan 1 bahan katun. Jenis B memerlukan 2 bahan wol dan 2 bahan katun. Persediaan bahan wol adalah 120 dan katunnya 80. Jika A-nya dimisalkan X, B-nya dimisalkan Y, maka SPLDV yang terbentuk adalah, ini kita cuma disuruh nulis rumusnya. Di sini karena nilai bahan itu nggak mungkin negatif ya, jadi otomatis nilai X-nya lebih dari sama dengan 0 dan Y-nya lebih dari sama dengan 0. Ini udah ketentuan. Kalau kita mau mendapatkan suatu barang, nggak mungkin barang itu nggak ada atau negatif. Terus menggunakan yang pertama di sini, karena persediaan bahan untuk wallnya 120 meter, dimana di sini A-nya kita misalkan X, A memerlukan 3 bond wall, memerlukan 3X, dan B-nya 2 wall 2Y, dia maksimal 120 meter. Kalau maksimal berarti kurang dari sama dengan. Kita tinggal tulis yang terakhir, yaitu bahan katunnya adalah 80. Berarti bahan A perlu katun sebanyak 1, berarti X, dan bahannya memerlukan katun sebanyak 2, berarti 2Y. Dia maksimal berarti kurang dari sama dengan 80. Nah, langsung pilih aja jawabannya. Di sini jawaban yang memenuhi yaitu ada di opsi A. Nomor 6. Panen A harganya 20.000, berbungkus dijual dengan laba 4.000. Labanya 4.000. Sedangkan permen
B harganya 10.000 per bungkus dan dijual dengan labanya adalah 10.000. Labanya adalah 3.000. Seorang pedagang permen modalnya 8 juta dan dia maksimal menampung 500 permen. Akan peroleh keuntungan terbesar jika ia membeli. Nah, ini terlebih dahulu kita perlu menuliskan pertidaksamaan yang ada. Jadi kalau kita tuliskan di sini, nggak mungkin ya permennya itu negatif juga. Jadi kalau kita misalkan permen A itu X dan permen B itu Y, berarti kayak tadi X lebih dari sama dengan 0 dan Y nya lebih dari sama dengan 0. Terus lanjut, di sini kalau yang modal maksimalnya adalah 8 juta, berarti di sini modalnya 20.000 dan 10.000 per bungkus, berarti 20.000, atau saya singkat 20x saja, langsung saya coret, tambah 10x, ini langsung saya coret 3 jadi 8.000. Karena modalnya itu berarti maksimal dia punya 8.000, berarti kurang dari 8.000. Kalau kita sederhanakan lagi jadi 2x plus 2x plus y kurang dari sama dengan 800. Dan yang terakhir, dia dapat menampung 500 permen. Kalau kita tuliskan x plus y nya maksimal, berarti kurang dari sama dengan 500 permen. Keuntungan terbesar itu nanti rumusnya adalah laba dari permen A yaitu 4.000 X ditambah modal dari keuntungan dari B yaitu 3.000 X 3.000 Y. Di sini kalau kita mau mendapatkan rumus yang terbesar, kita perlu gambarkan dahulu dari fungsi kendala yang kita dapat ini, kita gambarkan fungsinya. Kalau kita gambar X lebih dari 0, berarti daerah sini bisa, sini juga Y ini lebih dari 0, dan 2x plus 10y kurang dari sama dengan 8.000. Kalau misal kita dapatkan di sini, kita tulis nilai x-nya sama dengan, dan sini y-nya sama dengan ini 1, ini 2 gitu ya. Enggak sih, 800 itu berapa berarti? Pokoknya garis ini yang melambangkan garis ini, dimana daerah misalnya yang di bawah sini. Dan garis satunya X plus Y dia 500, kita gambarkan lagi di sini. Daerah penyelesaiannya adalah yang ini. Nah, untuk mendapatkan fungsi-fungsi sasarannya itu kita bisa dapat dari titik potongnya. Di sini ada 1 titik potong. Di sini ada 1. Di sini ada 1 dan di sini ada 1. Di sini adalah saat 0,0. Kalau kita masukkan 0,0, kita nggak dapat laba sama sekali, kita rugi. Dan kalau kita masukkan yang di sini adalah nilai Y-nya adalah nilai Y-nya adalah nilai X-nya itu segitu, kita dapat nggak yang paling untung. Paling untung itu dapat kalau ada di perpotongan yang dari dua persamaan ini. Perpotongannya kita bisa langsung kurangin aja, jadi X-nya akan kurang dari sama dengan 300. Nah, kita ambil yang paling maksimal. Di sini paling maksimal X-nya adalah sama dengan 300. Kalau X-nya udah 300, di sini karena maksimal Y-nya adalah X plus Y 500, berarti kita dapat Y-nya adalah 500. Y-nya adalah 200. 300 kurangi 500. Langsung kita masukkan ke sini, kita dapat nanti laba maksimal yaitu sekitar 1.400.000 dibandingkan yang lain yang berkisar hanya 1.200.000. Di sini 300 permen A dan 200 permen B. Oke, lanjut soal nomor 7. Diketahui barisan aritmatika U2 adalah 8, U6 adalah 20. 6 suku pertama barisan tersebut
adalah, oke, jadi kalau kita tahu suku-sukunya, kita tulisin langsung aja rumusnya. Di sini adalah rumus UN dalam bahasan aritmatika itu kan A plus N-1 dikalikan dengan B. Di sini U2 berarti nanti kan U2 itu rumusnya adalah A plus N-nya kan 2. Berarti cuman B. 2 min 1 kan 1. Kalau kita masukkan 8 sama dengan A plus B. Yang di sini U6. Kalau kita masukkan rumusnya adalah A plus 5B. Di sini kita dapat 20 sama dengan A plus 5B. Kita tinggal kurangin aja. U6 dikurangin U2. Kalau U6 dikurangin U2, itu kan hasilnya nanti 20 dikurangin 8. Di sini U6-nya kan A tambah 5B. A tambah 5B dikurangin dengan A plus B. Berarti A kurangi A 0, 5B kurangi B tinggal 4B. Ini hasilnya 12 nanti. Berarti kan dapat 4B-nya sama dengan 12, tapi B-nya sama dengan 3. Yang ditanya jumlah 6 suku pertama. Kita menggunakan rumus SN, di mana SN sendiri dari aritmatika itu rumusnya N dikalikan, kalau tahu suku pertama dan bedanya, 2 suku pertama ditambah N-1 kali beda. 1 kalikan beda per 2. Langsung kita tulis, karena kita mau S6, berarti kita dapat 6 dikalikan 2 kali, suku pertama belum dapat ya, tadi kan B-nya 3. Kita masukkan ke sini, kita dapat A-nya sama dengan 5. Berarti 2 kali 5, 10. Ditambah N-1, 5 kalikan B-nya adalah 3. Per 2. Langsung saya coret 2 dan 6, hasilnya adalah 3. Ini 10 tambah 15, 25. 3 kali 25.